Tes satu satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, kita lanjutkan masih pembahasan yang pertama yang menjelaskan tentang manzilah, kedudukan ilmu tentang al-asma wa sifat ini. Dan telah kita pahami satu hal penting yang beliau tekankan di awal pembahasan, bahwa ilmu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini posisinya dia sebagai asas, sebagai dasar, sebagai pondasi. Lebih jauh kata beliau, fal asasu li bina'il a'mal kal quwwa li badanil insan. Fa idza kanatil quwwatu qawiyya hamalatil badan wa dafa'at katsiran minal afat. Wa idza kanatil quwwatu dha'ifatan da'ufa hamluha lil badan wa kanat al afatu ilaihi asra'a syai'. Fahmil bunyanaka ala quwwati asasil iman fa idza tasha'sha'a syai'un min a'alil bina wa satahih kana tadarukuhu ashala alaihi min kharabil asas. Wa hadzal asasu amran. Kata beliau rahimahullahu taala, jadi asas, dasar sesuatu, pondasi sesuatu, asas
untuk terbangunnya amalan itu seperti kekuatan bagi badan. Sekarang beliau ingin memahamkan pentingnya asas seperti pentingnya al-quwah, kekuatan. Asas sangat penting. Bagi apa? Bangunan. Termasuk bangunan agama, bangunan amalan. Seperti pentingnya al-quwah, kekuatan. Terhadap apa? Badan manusia. Lihat badan kita. Kata beliau, maka jika kekuatan badan sangat kuat, maka dia akan membawa badan ini dan menyelamatkannya dari banyak bencana. Dan jika kekuatan badan dhaifah, lemah, maka lemah pula dalam memikul badan, yang akhirnya beragam afat, beragam bencana, beragam serangan, beragam cacat secepat mungkin akan menimpa orang yang lemah ini. Karena itu kata Syekh, fahmil fikullah, bangunan engkau di atas kekuatan asas. Sekarang beliau gabungkan dua kalimat ini sebagai satu makna. Maka fikullah, bangunan agama engkau di atas kekuatan pondasi iman, di atas kekuatan pondasi ilmu tentang nama dan sifat ini. Maka jika ada yang roboh dari atas bangunan, rusak, maka akan sangat mudah bagi engkau memperbaiki kerusakannya. Wahadal asas amron. Kemudian beliau masuk merinci. Asas ini, asas bangunan amalan, asas bangunan iman ini, asas bangunan agama ini, kata beliau amron, dua hal utama. Yang pertama, sihhatul ma'rifati billah wa amrihi wa asma'ihi wa sifatihi. Ini yang pertama. Yang kedua, tajridul inqiyadi lahu wa li rasulihi dunama siwa. Jadi dasar amalan, dasar agama yang pertama, sihhah, benarnya. Benarnya ma'rifat, ilmu. Benarnya ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terhadap perintah Allah, petunjuk-petunjuknya, serta terhadap nama-namanya dan sifat-sifatnya. Yang kedua, tajridul inqiyadi. Tajrid, pemurnian ketundukan. Pemurnian ketundukan hanya kepada Allah karena Allah dan terhadap
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak yang lainnya. Ini kata beliau, fahada awthaqu asasin assasal abdu alaihi bunyanah wa bihasabihi ya'talil bunyan masya. Ini keterangan dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Fawaid. Jadi inilah kata beliau asas yang paling kuat, paling kokoh yang hamba tancapkan untuk bangunannya. Dan disesuaikan dengan asas ini, bangunan itu akan meninggi sebagaimana yang dia inginkan. Setelah itu beliau urai dua asas ini. Tapi sebelumnya cermati yang pertama, benarnya ma'rifat. Jadi bukan sekedar ma'rifatullah, mengenal Allah, tapi harus benar ma'rifat itu. Harus benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Harus benar dalam mengenal nama-nama dan sifatnya. Demikian pula petunjuk-petunjuknya, amrihi, syariatnya. Harus benar. Yang kedua, wujud dari ilmu yang benar. Yaitu apa? Lahirnya ketundukan yang murni hanya karena Allah, kepada Allah, dan di atas petunjuk Nabi. Tidak yang lain. Ini yang kedua, yang kita kenal dengan tauhid dalam keikhlasan dan tauhid dalam mutaba'ah, mengikuti. Dalam niat murni hanya kepada Allah, dan dalam mengikuti murni hanya di atas petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Dua ini beliau jadikan sebagai asas yang kedua. Yang pertama adalah murninya ilmu dulu. Ilmu yang melahirkan keikhlasan itu. Ilmu yang melahirkan benarnya, murninya ilmu yang melahirkan pengikutan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu beliau urai. Walamma kathuratid ad-dalailu fil Qur'anil Karim. Walihada kathuratid dalailu fil Qur'anil Karim. Al-murassikhatu li hadzal asas al-muthabbitatu li hadzal asl. Bal la takadu takhlu ayatun min ayatihi min dhikrin li asma'illahil husna wa sifatihil ulya. Kama yadullu dilalatan wadiha ala ahammiyatil ilmi biha wa darurati al-masati li ma'rifatiha wa kaifa la yatabawwa'u li hadhihi al-makanah al-manifah al-munifah wa huwa al-ghayatu allati khuliqa an-nasu li ajliha wa ujidu li tahqiqiha wat-tauhidul ladzi khalaqallahu al-khalqa li ajlihi naw'an. Kata beliau, karena itulah kandungan Al-Quran yang sangat mulia ini sangat banyak. Betul-betul mengokohkan asas ini.
betul-betul menguatkan, menetapkan asal pondasi ini. Bahkan hampir tak satu pun ayat dalam Al-Quran kecuali pasti disebutkan perkara ini. Disebutkan nama-nama Allah Al-Husna. Disebutkan sifat-sifatnya yang tertinggi. Yang merupakan perkara yang menunjukkan dengan keterangan yang teramat jelas akan pentingnya ilmu ini dan daruratnya kita untuk ma'rifat, mengenal nama dan sifatnya. Bagaimana tidak? Kaifala? Gimana tidak? Bagaimana hamba tidak mempersiapkan diri untuk meraih, mewujudkan kedudukan yang sangat tinggi ini, yang merupakan maksud diciptanya manusia. Maksud keberadaan manusia, mereka diwujudkan, diwujudkan li tahqiqiha, untuk mewujudkan hal ini, yaitu tauhid. Tauhid yang menjadi maksud Allah mencipta makhluk. Itu ada dua. Yang pertama, tauhidul ma'rifati wal itsbat. Mengesahkan Allah dalam ma'rifat dan itsbat. Dan ini melingkup keimanan terhadap rububiyah Allah wal asma was sifat, nama-nama dan sifatnya. Yang kedua, tauhidul iradah wat talab. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam keinginan, dalam harapan, dalam ibadah. Dan dia adalah tauhidul ibadah. Tauhidul ibadah. Sekarang beliau hubungkan dua hal yang di atas itu kembali kepada tauhid. Terhubungkan dengan pembahasan tauhid yang menjadi maksud kita dicipta. Dan pembahagian tauhid yang beliau sebutkan di sini, pembahagian tauhid yang disebutkan oleh sebahagian ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yaitu tauhid al-ma'rifah, tauhid dalam ma'rifat dan dalam menetapkan. Yang kedua, tauhid dalam niat, keinginan, harapan, ibadah. Yang pertama, di fikiran, dalam ma'rifat, dalam keyakinan. Yang kedua, sudah terwujud di dalam hati, lisan, perbuatan. Mentauhidkan Allah dalam ma'rifat wal itsbat ini melingkup rububiyah Allah, melingkup nama-nama dan sifatnya. Kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Rabb, pencipta, penguasa, pengatur alam semesta dengan seluruh sifat rububiyahnya. Kita meyakini nama-namanya, sifat-sifatnya. Dan kita esahkan hanya Allah itu. Ini apa? Mengesahkan Allah dalam ma'rifat. Itu melahirkan apa? Mengesahkannya dalam tuntutan, dalam harapan, dalam doa, dalam niat, dalam keinginan, yang merupakan wujud dari semua ibadah. Dua ini semuanya kembali kepada apa? Mengenal nama dan sifatnya. Semuanya kembali kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kenali Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita tetapkan, kita akui hanya Dia, tidak ada yang lainnya. Yang selanjutnya kita kenal Allah Subhanahu wa taala yang dengannya hanya Dia yang kita harapkan, hanya Dia yang kita mohon, hanya Dia yang kepadanya kita berdiri, ruku dan sujud. Bahkan hanya Dia yang kepadanya kita
Berdia kita apa? Cinta dan benci, membela dan tidak membela. Hanya dia. Yang pertama, tauhid ma'rifat wal itsbat. Yang kedua, tauhid al-irada wat talab. Dan semuanya apa? Adalah ma'rifatullah. Hasil dari ma'rifatullah. Dan inilah maksud kita dicipta. Yang semuanya harus berpangkal dari benarnya ma'rifat itu. Sebab kapan salah, kita salah dalam mengenal dia, maka yang kita tetapkan salah. Otomatis nanti harapannya kepada yang salah. Akhirnya selamanya kita tertipu dalam kebodohan. Karena itu Syekh tekankan dari awal. Jadi yang pertama bukan sekedar mengenal Allah, tetapi bagaimana sihah, benarnya dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pengenalan yang lebih hebat, lebih tepat, lebih sempurna, dan harus ke situ. Dan itulah yang menjadi penentu seluruh pengenalan. Nama dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala langsung ajarkan kepada kita dalam Al-Qur'an, dalam sunnahnya. Itu langsung mengenal Allah Subhanahu wa taala yang tiada tandingannya. Sangat mudah, sangat praktis. Kemudian beliau dalili lebih jauh. Wadalla 'alal awwal. Qauluhu ta'ala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahun. Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. ودل على الثاني قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الأولى خلق لتعلموا وفي الثانية خلق لتعبدوا التوحيد علم وعمل. Hal yang pertama ditunjukkan secara jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Talaq ayat 12. Cermati. Allah, lihat bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Allah alladzi yang khalaqa telah mencipta sab'a samawat 7 langit wa minal ardi dan telah mencipta pula dari bumi mithlahunna semisal langit itu. Berarti berapa bumi? 7 pula. Ini ayatnya. Yatanazzalul amru bainahunna. Jadi lihat Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Khalaqah. Allah mencipta 7 langit, 7 bumi, semisalnya. Yatanazzalul amru, turun seluruh urusan. Al-amr, seluruh urusan. Antara langit yang 7 dan bumi yang 7 ini. Semua urusan ada di sini. Iya. Naik, turun, terangkat, mati, hidup, semua urusan turun, naik, turun. Lihat penciptaan, pengaturan. Untuk apa? Lihat, untuk apa semua itu? Untuk apa semua itu? Ini mau ditekankan. Lita'lamu. Supaya kalian ilmui. Supaya lahir ilmu. Supaya lahir ma'rifat. Bahwa annallaha ala kulli syai'in qadir.
bahwa sungguh Allah terhadap segala sesuatu maha mampu, dan bahwa sungguh Allah qad ahata bikulli syai'in ilma, telah melingkup segala sesuatu ilmunya. Di sini menegaskan nama Al-Qadir dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi mau ditekankan di sini, ternyata penciptaan, pengaturan semuanya supaya apa? Supaya kalian punya ilmu. Ini mau ditekankan Syekh. Supaya kalian punya ilmu, bisa mengilmui, bisa punya makrifat bahwa Allah begini, Allah begini. Dan di sini dua yang ditekankan, ilmu dalam mengenal Allah, dua yang ditekankan di sini. Maha kudrah, maha mampunya Allah terhadap segala sesuatu, dan maha berilmunya terhadap segala sesuatu. Allah lingkup segala sesuatu. Allah mampu terhadap segala sesuatu, Allah melingkup segala sesuatu. Jadi penciptaan semuanya supaya lahir ilmu. Lahir ilmu. Lahir ma'rifat. Kita bisa mengenal yang mencipta, yang mengatur itu. Kemana arah pengenalannya? Supaya kamu yakin bahwa dia itu sangat mampu terhadap segala sesuatu dan ilmunya melingkup segala sesuatu. Yang Syekh ingin tekankan apa? Ma'rifat, ilmu. Ini dalil pertama. Wadalla ala tsani. Adapun yang kedua, ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna", lihat penciptaan juga. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa", saya tidak mencipta jin dan manusia illa, kecuali apa sekarang maksudnya? Ya'buduni, supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Kalau di atas penciptaan supaya apa? Supaya mereka tahu. Kalau di bawah Allah cipta supaya apa? Mereka murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Yang pertama itu Allah mencipta lita'lamu, supaya lahir ilmu, kalian mengetahui, mengilmui. Dan yang kedua Allah cipta supaya kalian ta'budu, beribadah. Berarti maksud keberadaan semuanya, apalagi kita ini, untuk apa? Untuk lahirnya ilmu mengenal Allah, itu tauhid berupa ilmu, dan lahirnya pemurnian maksud hanya kepada Allah, itu tauhid berupa amalan. Yang pertama namanya tauhidul ma'rifah wal itsbat, yang kedua namanya tauhidul irada wat talab. Yang pertama dominan tauhid rububiyah dan asma was sifat. Yang kedua tauhidul ibadah atau tauhidul ubudiyah, atau dikenal juga dengan tauhidul uluhiyah. Ini cermati, ini dua pendalilan. Ini dua ayat ini, dua ayat spesial, sangat spesial. Memahamkan dua usul, ilmui, wujudkan. Hanya bahasanya Syekh di atas, benarkan ilmu, iya, supaya benar perwujudan, murni perwujudan. Di atas itulah asas bangunan kita. Sehingga siapa yang sholatnya betul-betul di atas ilmu yang benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin hebat dia mengenal Allah, kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya, maka akan lahir apa? Hal yang kedua, semakin hebat keikhlasannya, ketulusannya, harapannya, tauhidnya, keikhlasannya, kecintaannya, harapannya, pembesarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu tidak akan terwujud kecuali hanya di atas petunjuk utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terhadap dua ini beliau jelaskan lebih dalam lagi. Wa ja'a fil Qur'an ayatun katsirah fiha al-amru bi ta'allumi hadzal ilmi syarif wal inayati bi hadzal aslil azim. Telah datang dalam Al-Qur'an ayatun katsirah, ayat-ayat yang sangat banyak. Ayat-ayat yang sangat banyak yang di dalamnya langsung terdapat perintah. Ayat langsung perintah supaya kita ilmui ilmu yang sangat mulia ini. Supaya kita memberi perhatian dengan perhatian yang sangat besar. Ini sekarang mau memfokuskan yang pertama. Hanya sebelum kita masuk yang pertama, cermati. Yang pertama, ini mau dibahas di sini. Ini kitab dari awal ini membahas yang pertama. Ini kitab dari awal sampai akhir ini membahas yang pertama. Mengenal Allah. Kalau yang kedua itu praktek. Saat kita sholat, siapa yang kita maksudkan? Siapa yang kita harapkan? Kepada siapa? Apakah murni hanya kepada Allah? Jadi mau dipelajari yang pertama ini. Hanya cermati. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar, harus mengarah kepada pemurnian ibadah hanya kepadanya. Kalau tidak, salah. Kalau tidak, maka salah mengenal itu. Karena itu bisa dipahami secara jelas dengan terang. Lebih terang dari terangnya matahari. Ada orang, lihat bagaimana syaitan memperbodohnya. Bagaimana syaitan memperbodohnya. Dia mengenal Allah, berusaha ma'rifatullah, membuat cara dalam ma'rifatullah, membuat metode dalam mengenal Allah. Mengenal Allah, melakukan beragam cara untuk mengenal Allah, mendalaminya dan seterusnya dan seterusnya. Puncaknya apa? Apa yang dia dapatkan? Hasilnya apa? Apa yang terhebat, yang dianggap hebat dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Justru tidak beribadah kepada Allah. Jadi kalau sudah sampai katanya dalam mengenal Allah dengan pengenalan yang sehebat-hebatnya, di sana orang sudah bisa tidak beribadah kepadanya. Lihat, antum bisa lihat bagaimana bodohnya itu. Bagaimana bodohnya itu. Tapi bersamaan dengan itu, orang bisa terjerat di situ. Bisa masuk. Dan tidak bisa keluar. Sebab setiap kesesatan yang syaitan persiapkan untuknya, sampai melanggar dengan pelanggaran yang paling jelas itu, setiap kesesatannya punya rasa kenikmatan. Punya jebakan-jebakan dalam pikiran. Punya jebakan-jebakan dalam hati. Punya rasa kesesatan. Orang melakukan dosa. Apa yang terjebak sehingga tidak bisa ditinggalkan? Pikirannya dijebak. Kemudian hatinya dijebak. Ada rasa dia rasakan. Dan bid'ah, pelanggaran dalam agama, itu lebih syaitan cintai. Karena itu rasa yang diberikan syaitan untuk pelanggaran itu akan lebih hebat. Siapa yang terkena racun itu akan lebih sulit untuk meninggalkannya. Nah, kita alhamdulillah tidak terkena racun itu. Saya gambarkan tadi, langsung antum pahami. Bodoh betul, salah memang. Enggak. Tetapi, orang bisa terjebak di situ. Orang bisa terjebak di situ. Karena itu jangan merasa aman. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita untuk bisa memahami. Ini dua perkara besar. Mengenal Allah harus benar. Dan kalau benar, pasti lahir apa? Murni hanya kepada Allah. Semua ibadahnya.
Bukan hanya sholatnya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya. Bahkan ibadahnya, ibadah lahiriah batiniyah. Ibadah lahiriah batiniyahnya. Ibadah saat susah dan senangnya. Ibadah saat bahagia dan bencinya. Ibadah dalam keadaan apapun juga. Dia murnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau kita paham ini, lihat, masuk. Syekh ingin memahamkan lebih dalam bahwa asas ini betul-betul mendapatkan perhatian besar dari Al-Quran. Setiap ayat Al-Quran, bahkan ada ayat-ayat yang sangat banyak secara langsung memerintah untuk mengilmuinya. Secara langsung memerintah untuk mengilmuinya. Bukan lagi diisyaratkan, bukan lagi dianjurkan, tetapi diperintah untuk mengilmuinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lamu annallaha azizun hakim." Lihat, fa'lamu, maka ilmuilah. Kalian ilmuilah, perintah. Ini perintah kewajiban besar. Ini lebih besar daripada perintah solat. Sebab tidak jadi solat kecuali perintah ini yang mengawalinya. Orang mau solat itu kalau sudah paham ini. Kenapa dia solat kepada Allah? Sebab dia yakin Allah. Dia Allah yang dia sembah itu aziz, maha perkasa, menundukkan segalanya, lagi hakim, maha bijaksana. Jadi kita disuruh apa? Ilmui bahwa Allah aziz, hakim. Langsung diperintahkan untuk mengilmui. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan kalian ilmuilah bahwa Allah terhadap segala sesuatu alim, maha mengetahui. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Kalian ilmui, yakini, miliki ma'rifat bahwa Allah terhadap apapun yang kalian lakukan basir, maha melihat. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Kalian ilmuilah bahwa sungguh Allah maha memberi ampunan lagi maha santun, maha lembut. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Yakinilah, miliki ma'rifat bahwa sungguh Allah sami', maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Yakini, ilmui, miliki ma'rifat bahwa sungguh Allah ghani, maha kaya, tidak perlu siapapun juga, lagi hamid, maha mulia dengan kemuliaan tiada tandingannya. Dan Allah berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim." Kita tidak bahas nama-namanya dulu sekarang. Itu akan dibahas di setiap nama nanti. Nanti akan dibahas penggandengan-penggandengan nama ini. Itu punya keluasan, kedahsyatan makna tersendiri. I'lamu, yakinilah, annallah, sungguh Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Dan yakinilah, annallaha, sungguh Allah ghafurur rahim, maha memberi ampunan lagi maha merahmati. Fa'lamu annallaha maulakum, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka yakinilah, sungguh Allah adalah maula kalian, pelindung kalian, penyelamat kalian, penuntun kalian, penguasa kalian, yang mengatur kalian. Ni'mal maula, dialah sebaik-baik maula, yang melindungi, menyelamatkan. Wa ni'man nasir, dan dia adalah sebaik-baik yang memberi pertolongan. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ilmuilah bahwa sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Yakini itu. Ini ilmu tersendiri ini. Kalau benar-benar tertanam itu kuat. Ya, sekarang ini ilmu, hubungkan dengan kalimat tadi, asas. Apa asas? Apa asas? Pondasi. Berarti ilmu itu bukan hanya sekedar ilmu di sini nih. Bukan hanya sekedar oh ya saya tahu. Bukan. Tapi bagaimana dia tertanam kuat. Semakin kuat kita tanamkan, maka jangan tanyakan bangunan yang di atas. Dan ini harus terus diperkuat. Harus terus diperhebat. Supaya lahirnya apa? Keikhlasan yang semakin.
ketulusan yang semakin. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ilmuilah bahwa sungguh Allah sangat mengetahui apa yang ada dalam diri kalian. Fahdharu, maka waspadalah kalian. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah ya Muhammad. Di sini Nabi Muhammad langsung. Muhammad ilmui bahwa la ilaha illallah. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia yang paling hebat dalam ma'rifatullah, dalam mengenal Allah, dalam meyakini, mewujudkan, mengamalkan, memperjuangkan, mendakwahkan la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu, Allah tetap wajibkan beliau untuk mengilmui la ilaha illallah. Ini memahamkan kepada kita, ilmu tentang ini harus terus ditanamkan. Harus terus ditanamkan. Itu yang saya isyaratkan sebelumnya. Bahwa apa? Pondasi bangunan ini tidak sama dengan pondasi bangunan yang lainnya. Bangunan yang lain kalau kita membangun harus betul dari pondasinya. Kita mau perbaiki, maka dirubah pondasinya. Ini tidak. Kita bangun pondasi, iya, maka akan muncul bangunan sesuai dengan pondasi. Ini diperhebat, perhebat pondasinya. Bangunan selanjutnya akan lebih hebat lagi. Tidak perlu ada perubahan. Yang penting benar, yang penting benar dulu. Harus benar pondasinya. Jangan sampai salah pondasi itu. Dan alhamdulillah untuk benarnya pondasi satu. Kita semua dicipta di atas kekuatan pondasi fitrah. Yang kedua, kita semua diberi akal, diberi hati. Tidak seperti binatang, hewan, dan seterusnya. Yang ketiga, kita alhamdulillah tercipta setelah turunnya ilmu mengenal Allah yang tak tertandingi, Al-Quran dan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Ini nikmat besar. Wal ayat fi hadal ma'na tuqaribu 30 ayat. Kata beliau, ayat-ayat yang semakna dengan ini mendekati 30 ayat. Satu ayat sudah cukup. Ilmuilah. Ini kalau orang berbicara langsung kata perintah. Terus yang baru dibaca di atas ini bukan kata perintah. Lita'alamu, supaya kalian ilmui. Ini bukan kata perintah. Fi'il mudhari tapi menggunakan lamul amr. Sehingga maknanya juga perintah. Tapi dia bukan kata perintah. Lain lagi. Karena itu Syekh tidak keliru ketika di atas mengatakan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang kosong dari perkara ini. Apakah perintah langsung, atau isyarat, atau tekanan, atau petunjuk, atau arahan, dan seterusnya. Seluruhnya terhubungkan untuk apa? Kenali Allah melalui itu. Kenali Allah dengan pengenalan yang benar melalui ayat-ayat. Wa amma dzikrullahi li asma'ihi wa sifatihi fil Qur'an fa huwa katsirun jiddan wa la yuqarinu bihi dzikruhu subhanahu li ayyi amrin akhar idh huwa a'zamu syai'in dzukira fil Qur'ani wa afdaluhu wa arfa'uh. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, adapun Allah langsung menyebut nama-namanya. Kalau tadi ayat-ayat apa? Perintah Allah untuk mengenal namanya dan disebutkan di situ namanya. Ilmui ini, ketahui Allah, pahami Allah seperti ini, yakini Allah seperti ini, harus memiliki ma'rifat kepada Allah seperti ini. Adapun Allah langsung menyebut nama-namanya, sifat-sifatnya dalam Al-Quran, maka ini sangat banyak.
Itu tidak bisa disamakan dengan apa? Allah sebut dalam Al-Quran urusan-urusan yang lain. Ada banyak urusan dalam Al-Quran. Al-Quran itu apa? Penjelas terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Yang dengannya tegak hujjah. Yang dengannya kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dari nerakanya. Segala sesuatu itu telah dijelaskan. Dan yang terbesar, yang terhebat, yang tiada tandingannya, yang terluas adalah nama-nama dan sifatnya. Ini tidak bisa digandingkan dengan penyebutan perkara nikah misalnya. Iya, perkara jual beli misalnya. Disebut juga dalam Al-Quran. Tidak bisa digandingkan. Sebab sangat banyak. Kenapa kata beliau? Karena itu adalah, penyebutan nama dan sifat adalah perkara terbesar yang disebut dalam Al-Quran. Perkara terafdal yang terdapat dalam Al-Quran. Dan perkara yang tertinggi yang ada dalam Al-Quran. Ini nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Nah, di sini kita simpulkan dulu. Kita dapat ilmu yang sangat penting. Asas. Apa asas itu? Benarnya ilmu dalam mengenal nama dan sifat. Yang kedua apa? Lahirnya hasil dari ilmu itu. Apa itu? Tauhid. Maksudnya benar. Harapannya benar. Ketulusannya benar. Ibadahnya benar. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Itu dia. Kemudian beliau sebutkan pendalilannya. Harus betul-betul mengilmui. Ambil ayat. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Wa minal ardi mitlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu lita'alamu, supaya kalian ilmui. Ternyata penciptaan, pengaturan dan seterusnya lita'alamu, supaya kalian ilmui. Supaya lahir ilmu. Lahir keyakinan. Harus benar itu. Berarti Allah tuntun kita. Iya. Terus Allah tidak hanya sekedar menuntun kita, mengharuskan kita mengilmui, tetapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Penciptaan kita supaya lahir hasil dari ilmu itu. Ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita dicipta supaya kita yakin hebatnya Allah, maha berilmunya Allah. Supaya apa? Supaya lahir ibadah harus hanya kepadanya, tidak kepada yang lainnya. Sehingga ketika ilmu kita dalam mengenal Allah semakin banyak, kita mengenal Allah, mengenal ini, maka apa? Ibadah kepadanya akan semakin hebat pula. Disitulah beragama, di atas dasar yang benar, yang kuat. Di atas dasar yang benar dan kuat. Baik. Kemudian kita masuk ke inti pembahasan, yaitu mengokohkan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus benar dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dalam Al-Quran luar biasa perintah Allah. Semua ayat dalam Al-Quran adalah petunjuk untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada ayat perintah langsung Allah, mewajibkan untuk mengilmuinya. Kemudian sisi yang lainnya apa? Penjelasan bahwa Allah langsung menyebut namanya supaya kita kenal. Dan ini termasuk apa? Ilmu terbesar, mutiara terhebat yang teragung yang ada dalam Al-Quran. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut dalam Al-Quran. Supaya menjadi ilmu besar bagi kita. Dengan demikian sudah punya dasar. Nah, ilmu ini langsung praktek. Kita inginkan belajar kita langsung praktek. Antum sebentar ini mau sholat, mau ini, mau beribadah. Ayo munculkan ilmu. Mau benar, mau hebat, ayo munculkan ilmu. Ilmu kita dalam mengenal Allah. Kebesarannya, kemuliaannya, keagungannya, rahmatnya. Banyak sudah yang kita ilmui. Hanya kita mau luruskan. Iya, perhebat. Langsung praktekkan. Langsung praktekkan. Nah, semakin lihat-lihat ketika orang azan, kita diingatkan apa? Allahu Akbar, Allah. Disuruh apa? Ingat nama-namanya Allah. Sebab itu dasarnya sholat. Supaya lurus.
Yang saya mau sembah itu Allah. Dia akbar. Yaitu la ilaha illallah. Dia mengutus Rasulnya, harus saya taati. Ya, ajakan sholatnya adalah ajakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan seterusnya. Munculkan ilmu-ilmu itu. Itu melahirkan keikhlasan, melahirkan ketulusan. Sehingga apa? Saat keluar ke masjid, yang lahir adalah as-sakinah, ketenangan. Itu yang dimaksudkan dalam hadits. Iya, datang ke masjid dengan sakinah. Disuruh datang dengan sakinah. Apa itu sakinah? Kedahsyatan ilmu yang disertai dengan ketegaran dalam berjalan. Sebab dia berjalannya, dia tahu mau apa ini, apa dasarnya. Itu sakinah. Sakinah itu asalnya adalah al-waqar. Al-waqar. Ketenangan. Iya. Dia penuh wibawa dia. Datang ke masjid betul-betul dengan ilmu. Untuk apa dia datang? Siapa yang dia mau sembah? Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, ibadahnya dan seterusnya. Nah, itu salat yang lahir dari apa? Ma'rifatullah yang benar. Ini coba lihat, kita baru tahu jalurnya, sudah terlihat manfaatnya besar. Langsung berubah itu ibadah kita. Ibadah yang sudah biasa kita lakukan. Iya, miliki ilmu sedikit ini langsung berubah lebih baik. Tinggal dipraktekkan. Prakteknya. Prakteknya. Ini prakteknya perlu apa? Prakteknya perlu ma'rifat. Munculkan ilmu, munculkan keyakinan. Sebab dasarnya apa? Asas, itu asasnya. Iya. Semakin kita ingat kebesarannya Allah, kebaikannya Allah, keagungannya Allah, rahmatnya Allah, ketinggiannya Allah, maha ininya, maha, maka itu akan semakin hebat. Jelas? Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan. Subhanakallahumma hamdika.